Wow, guys, tes. Guys, apa nih? Dikatakan Indonesia siapkan langkah hadapi rudal Korea Utara. Korea Utara. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel, guys. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Indo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video, dia memang sangat-sangat bikin sangsi guys. Di mana dikatakan Indonesia siap-siap hadapi rudal Korea Utara. Wow. Jom kita tonton dulu video ini, tapi please tonton video ini sampai habis supaya tidak salah faham guys. Dan di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai tajuk panas nih. Apa-apa pun jom simak sendiri video nih. 공개가 됐습니다. 경찰에 112 신고가 Wow, ada apa nih guys? 6시부터 시작이 됐다는 Alam muning, rudal jatuh. Menham Prabowo siapkan langkah nuklir. 6시 때부터 시작이 됐다는 얘기예요. Pak Indonesia Utara ditembak Pak. Kalau nuklir, ya kita tentunya berharap tidak terjadi. Oh, apa nih guys? Kita sedang mengadakan langkah semuanya untuk waspada. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, dua berita panas kali ini datang lagi dari Indonesia yang merespon peluncuran rudal-rudal opahnya Kim Jong-un Korea Utara, bos. Berita terbarunya kini Korea Utara pun lagi-lagi mengecerotkan 10 rudalnya ke arah wilayah negara tetangga yaitu Korea Selatan dan juga Jepang. Bahkan tak main-main, yang terbaru kali ini, satu rudal Kim Jong-un ini pun mendarat dekat wilayah pantai Korea Selatan. Dan terkait hal ini, ternyata Indonesia melalui Pak Prabowo pun menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah menyiapkan langkah jika rudal nuklir Korea Utara menjangkau Indonesia. Nah loh, lantas bagaimanakah langkah-langkah yang disiapkan Indonesia untuk mengantisipasi jangkauan rudal Korea Utara ini? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian berita kedua yang cukup mantap kali ini datang lagi dari industri pesawat terbang Indonesia, di mana Kementerian Pertahanan Pak Prabowo pun telah menaikkan kontrak untuk membeli pesawat buatan PTDI dengan total harga mencapai 748 miliar rupiah. Bukan kaleng-kaleng bos. Lantas pesawat apakah itu sebenarnya? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari Indonesia yang akhirnya benar-benar merespon dan mewaspadai luncuran rudal-rudal Korea Utara bos. Tak main-main, berita terbarunya kini salah satu dari 3 rudal balistik yang diluncurkan Korea Utara pada Rabu 2 November 2022 pagi waktu setempat kemarin untuk pertama kalinya jatuh di dekat pantai Korea Selatan. Dan hal ini pun memicu diaktifkannya peringatan serangan udara yang langka dan evakuasi warga di sebuah pulau terpencil Korea Selatan. Dilaporkan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan bahwa salah satu rudal Korea Utara itu terdeteksi mendarat di perairan yang berjarak hanya 57 km dari kota Soko yang ada di pantai timur Korea Selatan dan berjarak 167 km dari Pulau Uleung. Dan akibat tembakan rudal itu, peringatan serangan udara yang tergolong langka pun diaktifkan di Pulau Uleung dengan warga di pulau itu dievakuasi ke ruangan bawah tanah bos. Bahkan Korea Selatan kali ini sampai melakukan tembakan peringatan balasan. Pesawat-pesawat tempur Korea Selatan pun dikerahkan dan menembakkan 3 rudal ke Laut Utara, melintasi garis batas utara sebagai tanggapan atas mendaratnya rudal Korea Utara di dekat wilayah Korea Selatan.
Dah semakin lama semakin panas. Terkait hal ini, Indonesia melalui Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto pun menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah untuk mewaspadai potensi dampak uji coba rudal balistik yang dilakukan Korea Utara belakangan ini, bos. Lantas, langkah-langkah apakah sebenarnya yang telah dipersiapkan Indonesia? Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Pada tanggal 2 November 2022 kemarin di Indo Defense G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Pak Prabowo pun mengungkap langkah-langkah waspada Indonesia terhadap rencana Korea Utara yang disebut akan kembali melakukan uji coba nuklir. Beberapa langkah itu pun, ujar beliau, Indonesia telah menyiapkan beberapa rumah sakit tambahan sebagai langkah antisipasi apabila ada warga yang menjadi korban jika serangan tetap terjadi. Kita akan membangun 27 atau kita sebut totalnya 27 rumah sakit. Kita tambahkan dari kemarin yang pandemi. Jumlah tersebut, lanjut Pak Prabowo, tidak lebih buruk jika dibandingkan dengan negara-negara lain, bos. Beliau katakan banyak bangsa lain yang kondisinya lebih jelek dari kita. Tapi dengan kita bangun 27 rumah sakit, kira-kira kita akan penuhi setengahnya 5.000 tempat tidur. Namun, meski telah menyiapkan langkah-langkah ini, Prabowo pun berharap agar ancaman uji coba nuklir Korea Utara itu tak dilakukan dan tidak berdampak ke Indonesia. Dan beliau pun juga menegaskan bahwa Indonesia sendiri merupakan negara dengan politik luar negeri non-blok, bos, yang berarti tidak berpihak terhadap siapapun. Kita tidak berpihak, kita non-blok. Kita bersahabat dengan semua negara. Jadi kita bersyukur bahwa kita bisa menjadi mediator dan penyejuk. Kita ingin jadi juru damai di mana-mana, ujar Bapak Prabowo. Nah, sepertinya langkah-langkah yang disiapkan Indonesia lebih kepada langkah antisipasi saja nih, bos. Dengan menyiapkan rumah-rumah sakit jika ada korban yang terkena dampak nuklir Korea Utara, entah itu dari pihak dalam negeri ataupun luar negeri yang membutuhkan bantuan Indonesia. Selain itu, Indonesia sendiri pun juga tidak memiliki masalah dengan Korea Utara, bos. Indonesia tidak memihak siapapun dan juga non-blok, sehingga kemungkinan meluncurnya rudal Korea Utara ke Indonesia pun sepertinya sangat kecil kemungkinannya terjadi, atau bahkan tidak terjadi sama sekali, bos. Amin. Guys, kalau kita tengok beberapa hari yang lepas di mana Kim Jong-un ataupun Korea Utara, Presiden Korea Utara buat satu lagi kerja gila. Di mana dikatakan di mana Kim Jong-un ni telah melepaskan 10 rudal ditembakkan ke udara, dan salah satu, kalau kita tengok rudal itu jatuh di salah satu pulau di Korea Selatan. Dan tindakan daripada Korea Utara ini mendapat kecaman daripada Korea Selatan. Dan selepas daripada itu, Korea Selatan, menurut daripada presiden dia punya ketenteraan di Korea Selatan telah membalas 3 kali tembakan rudal ke arah Korea Utara. Sebab kalau kita tengok yang dilepaskan rudal ke udara itu bukan setakat rudal biasa, guys. Di mana rudal itu mengandungi bahan-bahan nuklear. Di mana pihak daripada ketenteraan Korea Utara ataupun mungkin daripada keizinan daripada Kim Jong-un untuk membuat satu uji kaji ataupun uji coba terhadap rudal yang mempunyai tenaga nuklear dan dilepaskan. Tetapi masalah dia, rudal itu terkena salah sebuah pulau di Korea Selatan. Justru daripada itu di mana pihak Kementerian Pertahanan di Indonesia telah membuat satu langkah berhati-hati dan membuat satu langkah seandainya rudal daripada Korea Utara itu sampai berdekatan dengan Indonesia. Menurut daripada Kementerian Pertahanan di Indonesia, di mana pihak Indonesia sebenarnya merupakan salah sebuah negara yang non-blok dan tidak mempunyai sebarang masalah pun bersama dengan Korea Utara. Jadi mustahillah kenapa secara tiba-tiba Korea Utara akan melancarkan rudal, akan tembak berdekatan dengan Indonesia. Dia mestilah perkara yang di luar daripada perkara yang mustahil, guys. Tetapi walaupun dia perkara yang mustahil, di mana Indonesia mengambil satu langkah berjaga-jaga untuk membuat persiapan seandainya rudal itu diarahkan ke Indonesia. Di mana pihak Kementerian Pertahanan di Indonesia telah membuat satu kawasan untuk rumah sakit untuk ditempatkan pesakit-pesakit
kekuasaan itu guys. Jadi itu adalah serba sedikitlah persiapan Indonesia, dan kalau kita tengok sebenarnya persiapan daripada segi pertahanan Indonesia memang sentiasa membuat persiapan daripada semasa ke semasa. Tapi guys, dalam isu ini ataupun dalam bab ini sangat-sangat mustahil jika rudal balistik daripada Korea Utara itu dilepaskan menuju ke Indonesia guys. Tetapi apa-apa pun kita just mendoakan agar dan juga negara kita terhindar daripada segala peperangan, dan marilah kita doakan agar negara kita ini sentiasa aman dan terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik guys. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.